Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka mempelajari pembahasan yang sangat penting, itu tentang bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang penjelasan tentang makna tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Ini pembahasan yang sangat urgen, bahkan saya katakan paling urgen dari pembahasan-pembahasan dalam kitab tauhid. Oleh karenanya pembahasan ini butuh perincian, ya, dan butuh kesabaran, butuh pemahaman yang jeli dalam memahami makna la ilaha illallah. Karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian makna tauhid menurut Al-Mu'tazilah, makna tauhid menurut Al-Asy'ariyah, dan juga makna tauhid menurut kaum Sufiyah, dan juga makna tauhid menurut Harokin Takfiriyin. Oleh karenanya saya harapkan perhatian dari ikhwan dan akhwat, karena pembahasannya perlu konsentrasi, ya. Perlu konsentrasi. Yang ngantuk silahkan wudu, ya. Yang lapar saja, ya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita murojaah kembali tentang pembagian tauhid, ya, karena dengan memahami pembagian tauhid dengan baik, insyaallah baru kita masuk dalam tafsir tauhid. Saya mohon perhatiannya. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang bahwasanya Ahlus Sunnah membagi tauhid menjadi tiga. Ini adalah bagian yang sahih yang dikenal oleh ikhwan-ikhwan. Sebenarnya bagi tauhid juga menjadi dua. Tidak ada masalah dibagi dua, bagi tiga, yang penting kontennya sama, yang penting kontennya dan maksudnya benar. Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya As-Sawaid Al-Mursalah, ya, menyebutkan bagian tauhid jadi dua, dan bagian itu maknanya demikian pula. Jadi bagian tauhid bagi menjadi dua, dan disebut dengan at-tauhidul ilmi wal ma'rifi wat tauhidul amali. Jadi bahasa apa, ya? Tauhidul ilmi dan tauhid al-amali. Tauhidul ilmi atau tauhidul ilmi wal ma'rifah ini kaitannya tentang ilmu. Jadi tauhid ilmu maksudnya apa? Kaitan tentang ilmu tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, dan juga tentang perbuatan-perbuatan Allah. Jadi topiknya yaitu zat Allah, zat, kemudian sifat-sifat dan perbuatan Allah. Kita juga katakan zat Allah wa sifatuhu wa af'aluhu. Nah, dari sini tauhid ilmi juga bisa dibagi menjadi dua. Karena bahas tentang zat dan sifat itu perbuatan Allah, makanya yang pertama adalah tauhid al-asma wa sifat. Yang kedua adalah tauhid al-rububiyah. Kalau tauhid rububiyah, topiknya adalah perbuatan-perbuatan
seperti al-khalq, mencipta, seperti mencipta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan banyak lagi, memberi rezeki, menentukan ajal dan lain-lain. Adapun terhadap semua sifat, pembahasannya adalah tentang topiknya adalah zat Allah dan sifat-sifat dan juga apa? Dan nama. Baik. Maka yang dimaksud dengan tauhid al-ilmi yaitu tauhid tentang ilmu tentang Allah, makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah, tentang zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Jadi itu kita bisa klasifikasi lagi jadi dua, tauhid asma sifat dan tentang sifat-sifat tentang nama Allah. Artinya tidak ada zat yang seperti zat Allah, tidak ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah, dan tidak ada yang memiliki nama-nama yang mengandung makna yang sangat indah seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun rububiyah kaitannya dengan perbuatan Allah itu apa yang Allah lakukan seperti mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan, berizin. Paham? Bisa dibedakan? Bisa dibedakan tidak? Kalau tidak bisa apa aja? Baik, pertama kali topiknya adalah perbuatan hamba. Dalam kurung af'alul ibad. Jadi dituntut hamba untuk amalnya ditauhidkan. Amal hamba ditauhidkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Roja, berharap, terus apa lagi? Sholat, terus apa lagi? Menyembelih, azabru, yang menyembelih, tawakal dan lain-lain. Jadi semua perbuatan-perbuatan hamba harus semuanya diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada tauhid asma sifat. Kalau kita berbicara tauhid asma sifat artinya mengesahkan Allah dalam zat, sifat-sifat dan nama-namanya. Itu namanya tauhid asma sifat. Tauhid asma sifat artinya apa? Mengesahkan Allah dalam sisi zat, sifat, nama-nama dan nama. Karena tauhid artinya pengesahan. Tauhid ini apa? Pengesahan. Ya. Jadi pentauhidan itu pentauhidan pengesahan, mengesahkan. Jadi maksudnya dari semua sifat artinya tidak ada zat yang zatnya seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat-sifat yang seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama-nama yang seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya zat Allah tidak diduakan. Barang siapa menganggap bahwasanya Allah tidak sebuah zat, maka dia musyrik. Bahwasanya Allah melahirkan atau dilahirkan, maka dia apa? Musyrik. Contohnya sifat-sifat kita, contohnya kita mengatakan Allah Maha berilmu, Allah Maha berilmu, dan ilmu Allah Maha luas. Tidak ada makhluk yang punya ilmu seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dikatakan orang yang pergi ke dukun adalah orang musyrik? Karena dia meyakini dukun tersebut punya ilmu yang mirip dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dukun ini juga tahu ilmu gaib. Padahal ilmu gaib adalah khususan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini dukun itu tahu ilmu gaib, maka dia telah berbuat syirik dalam tauhid asma wa sifat. Paham? Paham atau tidak? Paham. Baik. Adapun tauhid rububiyah, rukunnya ada 3. Rukun tauhid rububiyah. Yaitu al-khalqu, penciptaan, kemudian
al-mulku, kepemilikan, kemudian at-tadbir, pengaturan. Seorang harus meyakini bahwasanya hanya Allah sendiri yang menciptakan. Karena Allah adalah yang menciptakan ghairuhu. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan. Allah sendirian, tidak ada yang bersama Allah. Ya. Tidak ada zat lain bersama Allah untuk menciptakan. Pada saat meyakini ada zat lain yang menciptakan, maka dia musyrik dalam tauhid ar-rububiyah. Paham? Kemudian karena hanya Allah yang menciptakan, ya, maka hanya Allah yang memiliki, ya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min tadmir. Kata Allah, yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki apapun, bahkan meskipun hanya selaput yang ada di korma, ya. Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan, maka dia yang memiliki, ya. Ini karena dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man dhahaba wa man adlam mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih zalim dari orang yang berusaha menciptakan dirimu seperti apa yang aku ciptakan? Kata Allah, "Falyakhluqu habbatan." Kalau dia mampu, coba ciptakan biji. Ciptakan biji yang tersebut kalau ditanam akan menumbuhkan tunas. Dan mungkin semua ahli fisika, ahli kimia kalau berkumpul membuat biji bisa bikin biji, tapi kalau ditanam nggak mungkin tumbuh. Karena bisa menumbuhkan biji itu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menciptakan hewan. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, dari akhir-akhir surat Al-Hajj, kata Allah, ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Wahai manusia sekalian, telah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah. Sungguhnya semua yang kalian sembah itu tidak bakalan bisa menciptakan lalat meskipun mereka bersatu padu. Ya, kalau semua yang disembah oleh Allah, Buddha, kemudian Nabi Isa, dan wali-wali, sunan-sunan, semua suruh berkumpul ciptakan lalat, mereka tidak bakalan mampu. Karena yang ciptakan cuma siapa? Allah. Barang siapa yang meyakini ada yang diciptakan Allah, maka dia musyrik. Yang paling penting juga tadbir. Tadbir itu pengaturan. Pengaturan itu banyak macam-macamnya. Pengaturan seperti apa? Ar-Rozku itu artinya memberi apa? Rezeki. Kemudian Al-Tihya yang artinya menghidupkan. Al-Timata misalnya yang mematikan dan lain-lain. Ya, semuanya ini ada berkaitan dengan pengaturan. Rezeki, menghidupkan, matikan, menentukan ajal, ya, dan seluruhnya. Ini namanya pengaturan alam semesta. Jadi tadbir, ya. Nah, barang siapa yang meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah, maka dia tidak mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Berarti dia telah berbuat kesyirikan. Contoh orang-orang yang meyakini bahwasanya Nurul Kidul diberi hak otonomi untuk mengatur pantai selatan. Ya, ini namanya syirik. Karena yang mengatur pantai selatan siapa? Allah. Hanya Allah. Pantai selatan, pantai utara, pantai timur, pantai barat, semuanya yang mengatur siapa? Allah. Terus orang yang meyakini bahwasanya gunung ada yang jaga, atau gunung ada jaga, ada jin. Jadi sehingga kalau masalah kapan meletus gunungnya atau tidak, tunggu wangsi dari jin. Karena dia yang tahu. Kalau jin bilang belum meletus, maka tidak akan meletus. Itu juga kesyirikan. Biasanya akan mengatur gunung ada selain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi seperti keyakinan orang Tijaniyah, ya. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Ma'ani, mereka meyakini bahwasanya Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ulama besar dari mazhab Hambali, ulama Ahlus Sunnah, tapi orang-orang terlalu memfokuskannya, meyakini bahwasanya dia itu telah diberi kun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya kun fayakun. Yang punya kun fayakun bukan cuma Allah. Bahkan Abdul Qadir Jailani telah bilang kun apa? Fayakun. Bahkan sebagian orang sufi zaman sekarang dalam YouTube dia berkata, al-wali qad yakhluq waladan, bahwasanya wali bisa saja menciptakan seorang anak. Jadi kenapa? Dengan meyakini menciptakan dia ucapan seorang sufi yang ma'ruf di zaman sekarang, ya. Karena dia meyakini bahwasanya sang wali sudah diberi hak otonomi oleh Allah, sehingga dia berhak untuk apa? Mencipta. Dia bisa bilang pun fayakun. Jadi ini kesyirikan. Nabi Muhammad SAW aja tidak punya pun fayakun. Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar
meninggal dalam perang Uhud, apalagi banyak yang orang meninggal dunia sebab terluka, sujud Nabi SAW, kepala beliau terluka, kusir roba ayat itu, kemudian di beliau juga patah, ya, dia tidak bisa pun bayangkan. Pamannya meninggal Hamzah, beliau menangis, kalau dia pun hidup maka hidup, kenapa yang menangis? Kalau dia ingat sama Abu Jahal mampus maka mampus. Tidak semudah itu. Ya. Banyak perkara-perkara yang menghalangi Nabi SAW, Nabi juga sakit, Nabi tidak akan sembuh maka sembuh kan tidak. Ya. Jadi itu khayalan orang-orang sufi yang terlalu ekstrim, dan itu merupakan kesyirikan. Ya. Karena mereka meyakini ada mengatur selain siapa? Allah SWT. Baik. Kita beralih kepada tauhid al-amali. Maksudnya hendaknya yang masuk dalam tauhid amali ini apa? Tauhid al-uluhiyah. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Jadi kalau tauhid ilmi dibagi menjadi dua, tauhid uluhiyah dan asma sifat. Kali ini tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Maksudnya segala peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti roja hanya kepada Allah, taufaq hanya kepada sholat hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, tawakal hanya kepada Allah. Semua bentuk-bentuk ibadah, amalan hamba hanya untuk Allah. Maka topik dari uluhiyah ini adalah amal ibadah, perbuatan-perbuatan hamba yang harus ditujukan kepada Allah. Itu berarti ada perbedaan antara tauhid rububiyah dan asma sifat, satu klasifikasi dengan tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah dan asma sifat, topiknya adalah Allah. Topiknya adalah Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, paham? Adapun tauhid uluhiyah, topiknya adalah perbuatan apa? Perbuatan hamba. Bahwasanya perbuatan hamba itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tauhid uluhiyah inilah yang diperhatikan oleh ahli sunnah. Dan itulah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun antum kalau lihat buku ahlul bidah, baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah maupun Jahmiyah, maka topiknya cuma dua ini, tauhid asma sifat dan tauhid rububiyah. Ya. Dengan berbagai macam penyimpangan mereka. Tapi mereka lalai dari membahas tauhid al-uluhiyah. Mereka lalai dari membahas tauhid al-uluhiyah. Baik, sekarang kita akan bahas makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. La an-nafiyah. An-nafiyah lil jins. Ya, artinya tidak ada jenis ilah, tidak ada jenis ilah. Ilah artinya apa? Al-ma'bud, yang disembah kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Contoh saya mengatakan la rajula fid-dar. Dar artinya rumah. Tidak ada seorang lelaki pun di mana? Di rumah. La namanya la nafiatu lil jins, penafian jenis. Seluruh jenis lelaki tidak ada di rumah. Yang ada di rumah mungkin perempuan, mungkin bencong, tapi laki-laki tidak ada. Paham? Tidak ada laki-laki. Beda kalau saya bilang la rajulun fitnah. Ini kalau ini tanwin, la rajul ini maktub apa? Fathah. La rajula. Kalau saya bilang la rajulun fitnah, tidak ada lelaki di rumah. Seorang lelaki di rumah mungkin ada dua orang, mungkin ada tiga orang. Ini bukanlah nafi al-jins. Tapi kalau ini namanya adalah nafi al-jins, itu menafikan segala jenis lelaki. Paham? Maka sama, la ilaha menafikan segala jenis apa? Sesembahan. Semua sembahan tidak ada yang benar kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilah ya. Itu wazannya fi'al ilah bermakna maktub atau bermakna
Kitab maknanya maktub. Kitab artinya yang ditulis. Contohnya firas, maknanya mafrus. Contohnya giras, maknanya magrus. Firas ya yang di apa namanya? Yang diletakkan. Jadi firas. Giras artinya di tanah. Maksudnya fi'al dimakna maf'ul. Maf'ul isi maf'ul kalau kita artikan maknanya makna objek. Maf'ul itu dalam bahasa Arabnya apa? Objek yang disembah, itu nama objeknya enggak? Yang dibentangkan, itu namanya objek, bukan yang membentangkan. Kalau yang menyembah berarti fa'il, subjek. Kalau yang disembah apa? Objek. Yang ditanam objek apa? Subjek. Objek, bukan objek ya, objek. Jangan keburu ya. Jangan salah paham. Baik. Ini menurut Ahlus Sunnah. Fi'al maknanya maf'ul, ila maknanya makhluk. Makhluk dalam bahasa Arab aliha ya'lamu artinya abada ya'budu. Dan ini yang bisa lihat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dia ingin menjelaskan. Jadi ila ya adalah maknanya ila sama dengan makhluk. Makhluk. Sementara aliha ya'lahu artinya abada ya'budu. Jadi makhluk artinya ma'bud. Antum paham? Paham enggak? Enggak ya? Saya sudah tahu. Antum tulis saja, siapa tahu suatu saat antum paham bahasa Arab, nanti antum mengerti maksud saya. Ya. Baik. Adapun orang-orang Asy'ariyah ini menurut Ahlus Sunnah. Indal Asy'ariyah, indal ba'dil Asy'ariyah. Menurut sebagian orang Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, tidak semuanya, kata ulama sebagian ulama Asy'ariyah, ilah itu maknanya ali, wazannya fa'il, apa? Subjek, bukan objek. Dan yang benar maknanya makhluk ya, berdasarkan tafsiran dari para ulama dari ahli tafsir, sehingga mereka mengatakan ilah ali artinya qadirun. Qadirun. La qadira illa Allah. Tidak ada yang mampu kecuali Allah. Sehingga la ilaha illallah menurut mereka maknanya la qadira 'ala al-iftira' illallah. Artinya tidak ada yang mampu untuk mencipta, kecuali siapa? Allah. Kata mereka tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Menurut Ahlus Sunnah tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sehingga mereka memaknakan la ilaha illallah kepada tauhid rububiyah. Paham? Tidak paham. Jadi mereka memaknakan la ilaha illallah kepada tauhid apa? Rububiyah. Kalau Ahlus Sunnah memaknakan la ilaha illallah kepada tauhid apa? Rububiyah. Kepada tauhid rububiyah. Jadi kepada tauhid. Inilah beda yang paling penting prinsip dalam masalah la ilaha illallah antara Ahlus Sunnah sama Ahlus Bidah. Sehingga ketika mereka mematikan la ilaha illallah, tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah, maka fokus bicara mereka selalu pada tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah itu Maha Esa. Padahal orang musyrikin mereka tahu Allah mencipta. Dalam banyak ayat, wala iksalatu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang mencipta langit dan bumi? Kata orang musyrikin, Allah yang mencipta. Mereka musyrik, banyak orang musyrik namanya Abdullah. Kemudian mereka juga waktu ditanya oleh Sa'ad Muhammad Falakoh, kalau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, kata mereka Allah. Sehingga mereka juga tawaf, orang musyrikin bertawaf, mereka juga berhaji, mereka juga bersedekah, mereka melakukan Ka'bah. Abraham waktu ingin menyerang Ka'bah, kata Abdul Muttalib, "Bil Ka'bah Rabbun
sayamna'uhu atau sayamna'uha wa yahdiha, sesungguhnya Ka'bah itu ada Tuhannya yang akan menjaganya. Jadi mereka kenal betul apa namanya Allah. Makanya Nabi SAW menyuruh mereka hanya beribadah kepada Allah. Fokus Nabi tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah telah mereka akui. Makanya Allah berfirman seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah, wahai manusia sekalian, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. Ya, yang telah menurunkan hujan, yang telah menjadikan mengaparkan bumi bagi kalian, yang telah menciptakan langit bagi kalian. Ya, kemudian setelah mereka mengakui akan hal itu semua, kata Allah, fala taj'alu lillahi andada. Maka kalau begitu, janganlah kalian mengambil tandingan bagi Allah, padahal kalian tahu, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu yang menciptakan ini semua hanya siapa? Allah. Mereka tahu yang diciptakan Allah, tapi kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka ada syubhatnya. Kata mereka, haula syufa'auna indallah. Ini sembahan kami adalah memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka kalau menyembah langsung Allah tidak sampai, harus lewat perantara. Sehingga mereka menyembah perantara tersebut dengan harapan perantara tersebut mendekatkan mereka kepada Allah, sehingga permintaan mereka mudah untuk dikabulkan. Paham atau tidak? Ya, benar. Bisa terangkan kembali? Susah. Intinya mereka sesat. Jadi makanya kalau antum buka buku-buku mereka, dan jangan buka-buka, cukup saja yang buka. Antum buka buku mereka, topik mereka selalu masalah tauhid rububiyah. Mereka menyangka itulah tujuan la ilaha illallah. Bosnya seakan-akan dulu umat-umat para nabi tidak mengenal Tuhan. Padahal tidak benar. Umat-umat nabi dulu menyuruh umatnya hanya untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Karena mereka sudah tahu Allah pencipta, hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Jadi inilah beda fokus dakwah kita dengan doa mereka. Sehingga saya katakan kita min babil adil, babil insaf, kita harus adil dan tidak semua orang Asy'ariyah seperti itu. Banyak dari ahli tafsir yang bermadzhab Asy'ariyah juga menafsirkan sebagaimana ahlu sunnah. Bahwasanya la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dengan penafsiran tauhid al-uluhiyah. Ya. Sebagian saja yang menafsirkan dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunan dari hal ini, inilah yang tersebar waktu kita masih kecil dulu. Saya dulu waktu masih kecil, saya menyangka la ilaha illallah itu artinya tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah. Antum dulu waktu kecil begitu? Sama. Kita menyangka makna la ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali Allah. Barang siapa yang masih meyakini pencipta hanya Allah, maka dia bertauhid. Oleh karenanya banyak orang pakai jimat dan dia merasa tidak berbuat syirik. Kenapa? Dia yakin Allah yang kasih kekuatan lewat jimat tersebut. Banyak orang kedukun, dia tidak merasa saya menetapkan Tuhan yang baru. Selama saya tidak meyakini ada Tuhan yang lain, saya bukan orang musyrik. Paham? Dan itu kebanyakan masyarakat seperti itu. Mohon maaf. Jadi banyak masyarakat meyakini bahwasanya namanya tauhid itu meyakini pencipta hanyalah siapa? Allah. Baru sekarang alhamdulillah ilmu berkembang, baru diketahui ternyata syirik itu bukan begitu. Syirik itu beribadah kepada selain Allah, itulah apa? Musyrik. Dan syirik bermacam-macam tadi disebut. Ada syirik dalam tauhid asma wa sifat, ada syirik dalam tauhid rububiyah, ada syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Sampai sini paham? Paham. Mau dihapus? Silakan. Di foto dulu, ditulis dulu. Sudah foto? Al-mulku, pemilikan. Ibu-ibu di foto Bu ya. Kemudian di share sama suaminya.
Baik, kalau sudah tolong hapus. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah bicara tentang tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Topik utamanya adalah tauhid al-uluhiyah, ya. Bukan berarti melalaikan rububiyah dan asma sifat. Semuanya dibahas, ya. Karena potensi kesyirikan kepada tiga tauhid. Ada kesyirikan dalam tauhid rububiyah, ada kesyirikan dalam tauhid al-asma sifat, dan ada juga kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah, ya. Jadi kita mengesahkan Allah dalam segala bentuk tauhid, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Sekarang kita bahas tauhid menurut al-Mu'tazilah. Yang pertama, tauhid menurut Ahlus Sunnah. Tadi sudah dibahas kan? Sekarang tauhid menurut Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka punya 5 pedoman, 5 Pancasila. Tapi Pancasila tersebut semuanya kacau, semuanya kerusakan. Yang mereka namakan dengan al-usul al-khamsah. Bukan Pancasila kita, 5 mabadi, 5 pedoman. Bahkan mereka punya buku khusus seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah, punya buku judulnya Syarhu al-Usul al-Khamsah, penjelasan tentang 5 pasal ini. 5 pasal ini. Apa 5 sila tersebut? Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah al-adil, keadilan Allah. Pasal yang ketiga adalah manzilah baina al-manzilatain. Sudah dibahas kan? Sudah dibahas belum? Sudah, tapi yang lupa. Yang keempat, al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id. Artinya janji dan ancaman. Kemudian yang terakhir adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-ma'ruf nahi munkar. Ini semua kesesatan. Apa maksudnya keadilan Allah? Bahwasanya makhluk, makhluk ibad, perbuatan makhluk bukan ciptaan Allah. Artinya apa? Makhluk bisa berkehendak di luar kehendak Allah. Kenapa mereka melakukan keadilan? Kata mereka, kalau semua sudah ditakdirkan, manusia juga sudah begini-begini, lantas Allah ada, Allah tidak adil. Makanya Allah menciptakan manusia, setelah manusia bikin apa di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang membaik kehendak Dia, yang menakal kehendak Dia, tidak di bawah Allah. Supaya kita bisa menjelaskan Allah itu Maha Adil. Padahal Allah berfirman,
Wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada yang berkehendak kecuali di bawah kehendak apa? Allah. Kehendak kita tidak ada yang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak bisa paham takdir dengan baik karena mereka keadilan Allah hanya bisa dijelaskan dengan begini, bahwasanya makhluk bisa berkehendak di luar kehendak Allah. Manzilah yang manzilah ini sudah kita jelaskan, yaitu menurut orang-orang Mu'tazilah, orang yang dalam dosa besar dia tidak beriman dan juga tidak kafir, tapi di tengah-tengah. Ya, pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan juga kafir. Terus apa? Ya di tengah-tengah. Manzilah tetapnya di tengah-tengah. Tidak boleh kita bilang mukmin, tidak boleh kita bilang kafir. Itu namanya apa? Tengah-tengah. Kemudian di akhirat di neraka. Di akhirat di neraka kekal. Sama seperti Khawarij. Kalau Khawarij di dunia yang besar kafir, sudah kita jelaskan. Menurut Mu'tazilah tidak kafir, tapi juga bukan apa? Mukmin. Kalau sunnah, kalau dosa besar itu mukmin, naqisul iman, iman yang kurang. Mukmin tapi imannya apa? Kurang. Jadi menurut mereka bukan kafir, bukan mukmin, tengah-tengah di akhirat di neraka jahanam. Ini sudah kita bahas, yang terlalu masalah sendiri. Al-wa'du wal wa'id sama, ini berkaitan dengan akhirat. Ya, bahwasanya pelaku dosa besar harus di neraka karena Allah telah mengancam pelaku dosa besar. Ancaman Allah harus terjadi. Ya, maka orang yang mencuri di neraka kekal, orang yang berzina di neraka apa? Kekal. Paham? Karena Allah telah mengancam dan ancaman Allah harus terjadi. Jadi kesalahan mereka semua yang melihat sebagian dalil meninggalkan dalil yang lain. Ya. Sementara kalau sunnah banyak secara total. Orang mencuri ada hukum hadnya, orang berzina ada hukum hadnya, tidak dikafirkan oleh Nabi SAW. Ya. Sahabat dulu sholat kepada orang pelaku dosa besar, menunjukkan mereka tidak apa? Tidak kafir, tapi mereka mengancam dengan neraka dan tidak harus kekal dalam neraka. Paham? Paham tidak? Al-amru bil ma'ruf nahi munkar, maksudnya dari ancaman harus diterapkan. Maksudnya pelaku dosa besar pasti di neraka kekal. Paham ya? Sudah itu sampai belum paham. Dan lagi kamu dengan ahli mungkar nama ini juga. Kalau dalam ahli mungkar maksudnya harus memberontak kepada pemimpin yang zalim. Ini akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Oleh karenanya Mu'tazilah sama Khawarij mereka sepakat dalam hal ini. Hanya saja pemimpin yang zalim dikafirkan oleh orang Khawarij, kalau Mu'tazilah tidak dikafirkan, tapi dikatakan manzilah baina manzilatain. Tapi prakteknya sama, harus memberontak. Harus memberontak. Jadi saya kenalkan sama antum akidahnya orang Mu'tazilah. Ya. Kalau ada yang berkeyakinan seperti itu akidahnya orang Mu'tazilah. Dia setuju nggak setuju bukan urusan dia cuma bilang akidah ini akidah Mu'tazilah. Nanti nggak setuju nggak apa. Nanti merasa akidah yang benar silakan. Tapi akidahnya ini akidahnya Mu'tazilah. Kalau nggak percaya buka buku mereka. Dalam kitab Syarah Ushul Khamsah karangan Al-Qadhi Abdul Jabbar. Akidah mereka seperti ini. Inilah nama yang indah, nama yang mantap Pancasila ini. Tauhid, keadilan, manzilah tengah-tengah, ancaman dan amal yang munkar, semuanya namanya indah tapi isinya apa? Kisah beliau. Baik, tauhid. Apa maksudnya tauhid? Tauhid artinya menafikan seluruh sifat Allah. Yang seluruh sifat Allah. Baik. Nanti mau belajar hapus ya. Saya mau bahas tentang apa? Firqah. Atau sudah capek? Kebanyakan file nanti bingung.
Hah? Masih berapa menit lagi azan Isya? 6 menit lagi. Maksudnya Allah nggak boleh punya sifat. Saya jelaskan sekarang. Apa maksudnya ini? Ya. Jadi ini ada cerita. Antum mau dengar ceritanya? Dahulu ada sekelompok orang namanya Al-Falasifah. Mereka itu adalah orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman filsafat orang-orang Yunani. Lalu mereka punya pemahaman bahwasanya alam ini qadim, alam semesta ini qadim, azali bersama Allah. Kita tahu yang azali cuma siapa? Allah. Tahu azali itu sesuatu yang tidak dimulai dengan tidak ada. Ya, azali itu tanpa didahului dengan tidak ada. Kata orang Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Dan Allah akan tetap ada meskipun kata tidak ada sudah tidak ada. Dia namanya azali, ya. Kita semua dari tidak ada jadi ada. Yang tidak didahului dengan tidak ada cuma siapa? Allah. Maka ada istilah mereka namanya wajib wujud, kita mungkin wujud. Ini istilah orang Palestina. Baik. Menurut mereka, alam semesta ini keberadaannya itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam juga qadim. Qadim maksudnya azali. Alam juga apa? Qadim. Tak berawal, sama seperti Tuhan. Kok bisa demikian? Kata mereka, ini syubhatnya. Saya nggak tega. Udahlah, saya nggak mau syubhat. Pokoknya mereka dibantah oleh apa? Orang-orang mutakallimin. Datang orang-orang mutakallimin. Ya, orang mutakallimin itu ahlul kalam. Ya, ahlul kalam yang mereka mengambil sebagian kaidah-kaidah dari filsafat-filsafat Yunani. Ya, kemudian mereka membantah orang-orang filsafat yang asli. Ya. Orang mutakallimin itu terdiri atas Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Semuanya adalah ahlul kalam. Karena agama mereka dibangun di atas ilmu kalam, ilmu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i dan dimiliki oleh para banyak ulama. Sehingga fokus mereka untuk membantah orang-orang falasifah yang mengatakan bahwasanya alam itu qadim, alam semesta azali bersama Allah. Fokus mereka untuk membantah orang-orang falasifah. Sehingga pembicaraan ahlul kalam mutakallimin yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, Maturidiyah adalah untuk menjelaskan Allah itu tidak hanya Allah yang qadim, hanya Allah yang qadim. Seluruh selain Allah itu tidak qadim tapi muhdas, baru terjadi. Sehingga fokus tauhid mereka adalah tauhid rububiyah. Karena bahasa Allah qadim, hanya Allah yang qadim itu bahasa tauhid rububiyah atau bahasa tauhid asma wa sifat, bukan masalah rububiyah. Sehingga buku-buku tauhid mereka fokus ke situ. Tentang masalah bahwasanya Allah itu hanya Allah yang qadim. Selain Allah tidak qadim. Paham? Saya ulangi lagi. Paham ya? Banyak yang tidak paham. Jadi orang falasifah, orang filsafat, mereka itu mengatakan bahwasanya alam itu azali, qadim bersama apa? Bersama Allah. Tidak didahului dengan tidak ada. Tahu-tahu ada muncul bersama Allah. Muncul bersama Allah. Dan ini adalah kesyirikan. Kalau kita bilang alam semesta bersama Allah, berarti ya sudah. Berarti dia tidak terciptakan. Dia tidak terciptakan. Dan ini kesyirikan. Dan ini tentunya tidak benar. Ini tentunya tidak benar. Ya. Mereka punya syubhat, saja tidak disampaikan. Nah, orang-orang ahlul kalam seperti Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Maturidiyah, mereka berusaha membantah falasifah. Hingga fokus pembicaraan mereka untuk menjelaskan bahwasanya yang qadim hanya siapa? Allah. Selain Allah tidak qadim. Gara-gara fokus mereka tentang masalah ini, sehingga fokus dan mereka adalah tentang tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sehingga mereka tidak membahas tentang tauhid al-rububiyah. Sehingga mereka berdiri dalam hal ini sampai tatkala mereka menetapkan hanya Allah yang qadim, akhirnya di antara mereka ada yang menolak sifat Allah secara keseluruhan dan di antara mereka ada yang menolak sebagian sifat Allah. Bagaimana bisa demikian? Sudah ada. Kita lanjutkan setelah sholat. Jangan atur buku ya.
kita buka tanya jawab insyaallah taala. Baik. Pertanyaan kenapa orang-orang Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah? Karena menurut mereka tidak mungkin tauhid itu bisa diterapkan kecuali dengan menolak sifat-sifat Allah. Jadi menurut mereka tauhid itulah menolak sifat-sifat Allah. Barang siapa yang menetapkan sifat-sifat Allah maka dia musyrik. Kita ini dianggap musyrik oleh mereka karena kita menetapkan sifat Allah. Kenapa kok bisa menetapkan sifat-sifat Allah adalah kesyirikan? Karena Mu'tazilah, ya, syubhat Mu'tazilah itu banyak ya. Syubhat Mu'tazilah untuk menolak sifat. Di antaranya ada namanya syubhat ta'addudul qudama, yaitu berbilangnya qadim. Nanti ada namanya syubhat at-tarkib. Jadi kita tidak akan bahas. Ada juga syubhat at-tajsim, ini juga tidak akan kita bahas, dan syubhat yang lain-lainnya. Yang ini saya fokuskan di sini, syubhat al-qudama. Jadi syubhat ini maksudnya apa? Kalau ada dua yang azali, berarti ada dua Tuhan. Paham? Tadi kita bilang kenapa mereka ingin membuat orang falasifah? Karena orang falasifah mengatakan bahwasanya alam ini apa? Qadim. Dan menurut orang Mu'tazilah, sifat paling utamanya Tuhan adalah azalinya dia. Sifat paling utamanya Tuhan apa? Azalinya dia. Kalau ada sesuatu yang lain ikut azali bersama Tuhan, berarti dia juga Tuhan. Berarti apa? Syirik. Paham? Dan mereka punya bayangan bahwasanya Tuhan itu terdiri atas Allah itu atas zat ditambah sifat. Di kata mereka ada zat yang tanpa sifat, namanya zat al-mujarradah, zat tanpa sifat. Ya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah meyakini, ya, Allah qadim. Tahu qadim kan? Azali, ya. Yaitu zat dan sekaligus bersama apa? Bersama sifat-sifatnya. Karena tidak ada zat tanpa sifat. Antum tidak bisa bayangkan sesuatu kecuali ada sifatnya. Ya, tidak ada zat tanpa sifat. Entah sifatnya panjang, pendek, entah sifatnya apa ikut yang kerendah dari mana ke atas yang ke bawah, atau sifatnya menempati ruang. Semua zat pasti ada sifatnya. Enggak ada zat kosong kemudian sifatnya ditempel kemana? Ke zat. Itu enggak ada. Itu hayalannya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menghayal Allah itu zat tanpa sifat. Nah, kalau Anda tetapkan sifat melihat, mendengar, berilmu, ya, ini semuanya qadim. Paham? Berarti karena ini ada qadim, berarti berbilanglah qadim. Berarti ada syirik. Anda menyamakan sifat dengan apa? Zat. Paham? Tuh bayangannya orang Mu'tazilah. Mereka meyakini kalau sudah gampang, tidak ada namanya zat tanpa sifat. Zat itu selalu dengan apa? Sifatnya. Allah sudah azali bersama sifat-sifat. Allah sejak azali sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar, sudah bisa berbicara, sudah punya ilmu langsung. Ya, mereka tidak, mereka membagikan zat dan sifat. Jadi mereka mengatakan yang qadim hanya apa? Zat, hanya zat yang qadim. Hanya zat yang qadim. Nah, makanya sifat-sifat itu, sifat-sifat, ya, tidak boleh qadim. Jadi gampangnya ini sifat-sifat. Jadi kalau
ada sifat bagi Allah berarti sifatnya juga apa? Sifatnya juga qadim, ya kan? Berarti sama dengan apa? Syirik. Kalau sifatnya qadim berarti ada qadim yang berbilang. Ada 2 qadim, dan kalau sifatnya 3 ya qadimnya 3 tambah Allah 4 berarti. Paham? Paham tidak? Paham ya? Jadi supaya Allah itu ditauhidkan, seluruh sifat harus kita tolak. Ada. Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena kalau kita bilang Al-Quran itu sifat, berarti Al-Quran juga apa? Qadim, sifat Allah qadim berarti syirik. Makanya Khalifah Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran itu sifat, itu syirik. Makanya dia paksa dulu para ulama untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk dibunuh, dibangun di atas akidah ini. Kita sebaliknya, yang bilang Al-Quran itu makhluk malah apa? Kafir. Karena mengatakan sifat Allah adalah makhluk. Paham enggak? Paham enggak? Paham ya? Ya sudah, sampai sini saja ya. Baik, demikian saja hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Ya, mohon maaf antum terganggu sebentar ya. Tapi ya memang harus kita jelaskan, sesuatu harus dijelaskan agar antum tahu ya, antum berada di atas nikmat tauhid ya. Kalau kita pelajari penyimpangan dan kesesatan, kita akan tahu kasihan mereka ya. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Justru yang tersesat itu bukan orang goblok, orang canggih-canggih, pintar-pintar, pakar ini, pakar anu, tapi mereka tidak mendapat hidayah dalam masalah ini ya. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Insyaallah pekan depan kita masih ada 2 pertemuan kalau nggak salah ya. 2 apa 1 pertemuan saya lupa. 1 lagi ya. 1 lagi insyaallah besok pekan depan kita membahas tentang fikih Ramadan secara tuntas insyaallah. Pada Isya kita lanjut lagi kalau tidak ada halangan. Insyaallah pekan depan. Baik, ada yang bertanya saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya apa? Oh, Akbar. Enggak, seperti apa? Latif. Jadi Akbar kalau dimaksudkan Allahu Akbar, Allah Maha besar atas segalanya, maka itu hanya untuk Allah. Tetapi kalau Akbar maksudnya yang paling besar, ya misalnya kita mengatakan kepada anak kita, ini anak yang paling apa? Besar ya. Ada akbaru auladi. Dalam bahasa Arab boleh, ini adalah anak saya yang paling besar ya. Tapi sebaiknya jangan dimutlakan akbar ya, karena yang akbar hanyalah siapa? Allah ya. Tapi secara bahasa enggak jadi masalah. Saya tidak tahu apakah itu nama yang diperbolehkan untuk selain Allah atau tidak. Jadi ada nama-nama yang itu hanya khusus untuk Allah. Nama-nama tersebut biasanya berkaitan dengan rububiyah. Contoh seperti Ar-Razzaq, Maha Pemberi apa? Rezeki. Ya, maka tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Seperti Al-Khaliq, Pencipta. Maka tidak boleh ada orang namanya apa? Khaliq. Tapi kalau tidak menunjukkan makna rububiyah, contohnya Latif, orang yang lembut. Kalau kelembutan Allah beda dengan lembutnya manusia. Ya. Allah mengatakan misalnya wa kana bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, nabi itu terhadap orang-orang beriman rauf rahim. Padahal rauf rahim juga nama-nama Allah. Tapi ini nama yang boleh untuk Allah dan juga boleh untuk selain Allah, tapi kandungan maknanya berbeda. Ya, kandungan maknanya berbeda. Tapi kalau Khaliq, kemudian Razzaq, ya ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau akbar, wallahu alam, akbar saya juga kurang ini ya. Apakah boleh atau tidak saya tidak tahu ya. Tapi biasanya yang tidak boleh itu yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti sebagian teman, saya tahu ada seorang supir ya, namanya Abdul Khaliq, tapi dipanggil Khaliq. Masya Allah, pencipta tapi sedang nyetir mobil ya. Namanya Khaliq, bahaya ya, tidak boleh. Abdul Razak, tidak boleh. Kalau namanya Razak to, maka harus diganti.
Kalau namanya Abdul Razak, panggilnya lengkap, Abdul Razak, jangan disingkat. Saya punya anak lelaki 2, satunya Abdul Muhsin, satunya Abdul Razak. Yang paling tua nomor 1 Abdul Muhsin, nomor 5 Abdul Razak. Saya salah sejak awal. Abdul Muhsin saya sudah panggil Muhsin. Muhsin boleh untuk Allah juga, boleh untuk apa? Manusia boleh. Ya, makanya kita bilang Muhsinin ya. Ya, tapi maksud harusnya dipanggilnya lengkap Abdul Muhsin. Ya. Tetapi saya sudah terlanjur singkat Muhsin, kemudian jadi Ucin. Ya. Akhirnya orang kenal saya Abu Ucin, ada repot. Sampai di Madinah teman-teman manggil saya Abu Ucin, padahal Abu Abdul Muhsin, kepanjangan. Nah, anak saya yang kelima Abdul Razak, tidak ada yang panggil Razak. Semuanya panggil Abdul Razak. Kakak-kakaknya semuanya panggil Abdul Razak. Enggak ada yang singkat dan terbiasa akhirnya semuanya nama anak saya yang nomor 5 dipanggil lengkap karena kita biasakan. Jadi kakaknya semua manggil dia apa? Abdul Razak. Enggak ada yang panggil Jak enggak ada ya. Enggak ada. Iya, Ojak, Rozak, Ojak ya. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Apa? Apa itu? Yang di papan tulis? Yang di papan tulis tadi? Ini ada kitabnya. Kenapa? Ada, buku-bukunya ada, tapi ya sudahlah, antum enggak usah baca-baca kesehatan ya. Jadi antum itu ya, sebenarnya agama Islam itu mudah. Yang bikin susah ini orang-orang sesat seperti ini. Jadi kita harus mempelajari kesesatan mereka supaya kita terhindar dari kesesatan apa? Mereka. Karena syubhat itu turun-temurun. Walikulli qaumin waris. Setiap kaum ada pewarisnya, ya. Orang-orang Mu'tazilah sampai sekarang masih ada. Orang-orang Asy'ariyah sampai sekarang masih ada. Orang Jahmiyah sampai sekarang masih ada. Maturidiyah sampai sekarang masih ada. Ya, kita berusaha mempelajari kesalahan mereka untuk kita jauhi. Bahwasanya mereka punya syubhat dan itu kesalahan dan lain-lainnya ya. Tapi kalau antum bukan ustadz tidak usah tahu ya. Udahlah, yang penting itu salah gitu sudah alhamdulillah ya. Ya, tapi saya singgung juga di buku saya ini. Saya singgung ya. Tidak terlalu detail tapi saya singgung juga ya. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam. Mana orangnya? Ayo silakan. Jadi tadi kalau kata pengajar tadi yang dibahas oleh ahli sunnah adalah fokus ke tauhid uluhiyah. Semuanya, tapi itu yang paling fokus. Tauhid apa? Uluhiyah. Semuanya dibahas, tapi itu yang paling fokus. Terus? Semuanya dibahas. Kita bahas tauhid rububiyah, kita semua sifat, kita bahas juga tauhid apa? Al-uluhiyah. Kenapa kita fokus kepada tauhid uluhiyah? Karena kebanyakan penyimpangan masyarakat di tauhid apa? Al-uluhiyah. Uluhiyah. Itulah waktu Nabi SAW diutus kepada kaum musyrikin Arab, pembahasannya tentang tauhid al-uluhiyah. Karena rububiyah orang-orang musyrikin Arab mengakui. Ya, mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka tidak mengingkari adanya Tuhan, tapi mereka menyembah selain Tuhan, mereka juga menyembah selain Tuhan. Maka itu Nabi diutus untuk memfokuskan tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Maka kita juga fokus sebagaimana fokusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti yang lain tidak dibahas, semuanya dibahas. Jadi saya katakan potensi kesyirikan ada pada tauhid rububiyah, potensi kesyirikan tauhid asma wa sifat, dan juga potensi kesyirikan yang paling banyak pada tauhid apa? Al-uluhiyah. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Enggak kedengaran. Antum siapa namanya? Khalid. Khalid apa Khalik? Pakai dal. Hah? Pakai D ya. Dari Pasar Rebo. Pakai B. Silakan. Kayak saat ini kita kan bisa kalau turun itu kalau misalnya ada burung yang kabur dari gunung atau apa yang kabur dari gunung? Apa? kayak misalnya burung. Terus? Jauh dari gunung banyak atau kawan-kawan keluar dari gunung menandakan bahwa burung itu akan sesuatu itu jatuhnya apakah itu syirik atau kita yakini bahwa turunnya mereka itu menandakan akan terjadi bencana. Ya mungkin kalau memang itu secara bisa dijelaskan secara ilmiah, misalnya biasanya sudah terbukti berulang-ulang karena kepanasan yang mereka rasakan,
Ya karena kalau sudah memeledak karena gejala-gejala panas atau sudah ada asap yang keluar sehingga burung-burung menjauhi, ya tidak mengapa karena itu ada hubungan yang secara ilmiah bisa dipelajari ya. Bukan tatoyur. Kalau memang itu bisa, saya tidak tahu, tapi kalau memang itu bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu bukan apa? Tatoyur, bukan tatoyur. Seperti kalau ada orang meninggal katanya ada burung gagak lewat, apakah memang dia mencium bau bangkai? Saya nggak tahu. Ya, apakah ada begitu atau tidak? Saya nggak tahu ya. Ya, tetapi di Yambuk sana di Madinah banyak sekali burung gagak, tapi nggak ada orang yang mati juga banyak burung gagak. Taib, ada yang bertanya lagi? Silakan. Kasih mic-nya di over. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum guru agama mengajarkan sifat 20 di SD Ustaz? Kenapa? Anda dulu diajar begitu? Enggak, justru kita ngajarin Ustaz karena kurikulumnya begitu. Ya antum ajarin dan antum bilang sifat Allah bukan cuma 20, lebih daripada itu. Kenapa? Karena secara logis nama-nama Allah itu lebih daripada 99, minimal 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang ihsa, yaitu menghafalkannya, mengamalkannya, mengerti maknanya, maka dia akan masuk surga. Dan kata para ulama, nama Allah lebih daripada itu, cuma 99 ini yang spesial ya. Nah 99 itu setiap nama mengandung sifat, setiap nama mengandung sifat. Karena Allah tidak dinamakan kecuali Allah memiliki sifat. Al-Alim berarti artinya apa? Maha berilmu. Al-Ghafur berarti maha mengampuni. Ar-Razzaq maha pemberi rezeki. Al-Ali maha tinggi ya. Al-Qahhar maha kuasa. Al-Qadir juga maha kuasa ya. Al-Ahad maha esa ya. Dan semua nama Allah pasti ada mengandung sifat. Ya, berarti sifat Allah tidak terbatas pada 20 sifat. Nah, kurikulumnya salah, maka kita ngajarin tapi kita tambahin. Kita bilang ini kurang ya. Lebih daripada ini. Hah? Ujiannya? Ujiannya jangan pakai soal begitu. Jangan ada pertanyaan berapa sifat-sifat Allah, enggak usah. Apa makna sifat ini? Apa makna sifat ini gitu aja. Ujiannya diatur supaya tidak ada pertentangan dengan karena kita tidak mampu untuk merubah kurikulum, perlu apa? Ya. Intinya Anda ajar, tapi Anda perbaiki. Ya. Siapa lagi yang bertanya? Silakan Pak. Mic-nya tolong kasih Pakmu. Ya. Mengenai tauhid mutazilah ini, gimana kalau di akal saya itu lebih mudah menerima atau lebih bisa menerima tauhid mutazilah? Itu tauhid salah yang sesuai keyakinan salah. Allah, itu kalau sampai seperti cara menolaknya kita bilang itu bertentangan dengan dalil-dalil ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah itu maha kuasa dan maha-maha yang lainnya. Ya, Allah memiliki sifat-sifat yang banyak Allah sebutkan. As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat ya. Dan selainnya. Tidak mungkin kita mengatakan itu makhluk. Ya, masa Allah maha mendengarnya itu makhluk? Enggak mungkin. Karena itu adalah sifat-sifat dari apa? Tuhan. Jadi sifat-sifat dari Tuhan itu bukanlah makhluk. Karena sifat-sifat itu keluar dari Tuhan. Paham? Pak? Ya, jadi kenapa Al-Quran itu bukan makhluk? Dia firman Allah. Kalau kita bicara, suara kita makhluk. Karena kita juga apa? Makhluk. Ya. Kalau saya bergerak, gerakan saya juga apa? Makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, melihatnya, itu adalah sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat Tuhan juga bukan apa? Bukan makhluk. Makanya Rasulullah mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah musyrik. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah musyrik. Kalau ada orang bersumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah dia musyrik. Harusnya wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya apa? Ka'bah. Karena Ka'bah itu bukan Allah. Tetapi kalau kita bersumpah dengan sifat Allah enggak masalah. Contohnya kita mengatakan wa bi izzatillah, demi keperkasaan Allah. Karena keperkasaan itu bukan makhluk, tapi dia sifat dari Allah. Makanya bersumpah dengan Al-Quran itu bukan syirik. Karena Al-Quran itu firman Allah. Kita ada kebiasaan di antara kita kalau bersumpah dengan apa?
Al-Quran. Dan itu tidak jadi masalah karena itu bersumpah dengan sifat Allah. Adapun kalau Al-Quran itu makhluk ya, atau sifat-sifat Allah itu makhluk, maka itu berarti kesyirikan. Jadi kita tepis setiap syubhat yang datang, kita berusaha berta'awudz kepada Allah. Kita bilang ini syubhat ya. Syaitan yang menepiskan, dan memang syaitan akan datang menyampaikan syubhat kepada kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembalikan kepada dalil. Bahwasanya mungkin otak saya tidak sampai betapa banyak orang yang ngerti, mungkin saya tidak ngerti atau dan yang lainnya. Jadi kita kembalikan kepada dalil. Gimana Pak Mu? Ya, alhamdulillah. Coba ada lagi yang bertanya? Ya. Secara umum kan Ahlus Sunnah atau Salafi itu banyak bertentangan dengan liberal, Syiah atau namun kejadian yang sekarang ini dan dengan yang saat ini secara ada beberapa peristiwa yang itu seakan-akan Salafi itu lebih sepaham dengan liberal. Contohnya misalnya pembubaran jamaah sesuatu jamaah atau pemberontakan terhadap pemerintah. Ini bagaimana subhan itu? Kata beliau secara umum Salafiyin secara umum membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan saya rasa tidak ada kelompok yang paling suka membantah atau meluruskan penyimpangan kecuali Ahlus Sunnah Salafiyun. Dan kita tahu para ustadz sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya akan dicerca, dimaki, dituduh macam. Tapi mereka tidak peduli karena agama Allah harus disampaikan. Agama Allah kalau salah harus diluruskan. Ada yang salah dalam agama Allah harus diluruskan. Maka kita ingat waktu dulu belum ada yang bantah-bantah Syiah, dai-dai Salafin yang pertama kali bantah apa? Syiah ya. Alhamdulillah kemudian menjadi ramai. Makanya orang liberal paling ganas. Orang liberal itu mereka toleransi sama semuanya kecuali sama Wahabi. Mereka tidak toleransi. Ya, sama Ahmadiyah toleransi. Kenapa yang habisi mereka juga orang apa? Ahlus Sunnah. Salafin juga yang bantah mereka ya, dan yang lain juga. Artinya dan demikian juga kelompok-kelompok yang lain. Berkaitan dengan pembubaran suatu kelompok ya, saya rasa kebanyakan ustadz juga tidak berkomentar ya. Kita biasanya komentar tentang kesalahannya. Ya seperti saya katakan ada suatu kelompok yang hobinya berbicara tentang khilafah. Dan ini konsekuensinya sangat berbahaya. Kenapa? Dia tidak menganggap seluruh negara itu sah. Sehingga tatkala kita mengatakan seluruh negara tidak sah, kita mengajarkan kepada masyarakat untuk melengsarkan pemerintahan yang ada. Dan semua negara tidak ada yang selamat, bahkan Arab Saudi pun tidak selamat dari pemikiran mereka. Makanya kelompok ini dimusuhi oleh seluruh negara karena tumbuhnya kelompok ini mengajari masyarakat untuk apa? Melengsarkan pemerintah karena pemerintah dianggap tidak sah. Kalau tidak sah tidak usah ditaati dan seterusnya dan konsekuensi turunannya yang lain. Ya. Saya tidak berbicara tentang dibubarkan tidak dibubarkan, saya bicara tentang kesalahan mereka. Ini kesalahan yang menurut saya fatal. Ya. Karena dengan ada kesalahan seperti ini, kita disuruh ngapain tak sama pemerintah? Yang sah itu cuma khilafah. Jangankan Indonesia, Saudi pun tidak selamat dari apa? Cercaan mereka. Sehingga kita lihat hobi mereka mencari-cari kesalahan apa? Saudi. Selalu Saudi dihabisi. Ngapain? Ente mau ngajarin masyarakat untuk benci terhadap pemerintahnya, terus apa yang diharapkan? Akan terjadi kerusakan stabilitas keamanan dan yang lainnya. Akan terjadi kerusakan di mana-mana. Ya. Harusnya seorang berpikir dengan logis ya. Dan para ulama sudah membahas kalau ada khilafah Islamiyah semuanya suka. Tapi kalau tidak ada khilafah